Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون, melanjutkan kajian dalam kitab Akhtaul Musallin, kekeliruan yang berkaitan dalam salat. Maka pada malam ini adalah kekeliruan yang berkaitan dalam salatul lail dan salatul tarawih. Akhta'uhum fi qiyamul lail wa fi salatul tarawih. Ayuhal hadirun, kekeliruan dalam salatul lail yang pertama adalah tarku qiyamul lail mutlaqan, meninggalkan salat malam. ترك كثير من الناس صلاة قيام الليل تساهلا بها وفي فضلها وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل. Sungguh berapa banyak manusia meninggalkan salatul lail, meninggalkan qiyamul lail. Mereka malas di dalamnya. Mereka tidak mengetahui tentang keutamaan yang ada di dalam salat malam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam beberapa riwayat. Ayuhal hadirun, dalam hadis yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'qidu asy-syaitan على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد. Setiap malam syaitan mengikat kepala salah seorang di antara kalian dengan 3 ikatan. Malam-malam itu syaitan akan mengucapkan, tidurlah kalian, masih panjang malam ini. Alaika laylun tuwil fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Jika dia bersegera untuk bangun, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca doa, kemudian dia baca zikir, maka terlepaslah ikatan yang pertama. Wa in tawadda'a in hallat uqdah. Kemudian bersegera dia berwudu, maka ikatan yang kedua akan lepas. Wa in shalla in hallat uqdah kulluha. Dan jika dia tegakkan salat,
maka akan terlepas semua ikatan itu. Fa asbaha nashitan tibun nafas wa illa asbaha khabithun nafas kaslan. Dan jika dia tegakkan salat, maka semua ikatan itu lepas, maka pada waktu paginya dia akan menjadi seorang yang bersemangat bekerja, jiwa bersih. Akan tetapi manakala dia tidak melakukannya, khabithun nafas kaslan, akan buruk jiwanya dan akan menjadi seorang pemalas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini jelas sekali bagi kita tentang keutamaan salat malam. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ini. Dalam surah Al-Isra ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maaf, dalam Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam maka bertahajudlah kalian sebagai tambahan pahala buat kalian. Mudah-mudahan Rabb kalian menempatkan kalian ke dalam maqam mahmud, kedudukan yang sangat mulia. Maqam mahmuda ini adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tertinggi. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung adalah di maqam mahmuda. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Dari situ jelas sekali bagi kita kelebihan di waktu malam. Inna li salati tatawu fi jawfil lail wa tahta junahi dhulamihi fadlan kabira wa ajran azima. Sesungguhnya melaksanakan salat di tengah malam dalam kegelapan maka memiliki keutamaan-keutamaan yang sungguh besar, pahala-pahala yang sangat agung. Fahiya syi'arus salihin wa ahammu khasa'isil muttaqin. Salat malam adalah syiar orang-orang saleh. Makanya Rasulullah menyampaikan salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh di antara kalian. Alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian lakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Qiyamul lail akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Qiyamul lail akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa hiya matradatus su' 'anil jasad. Matradatus su' 'anil jasad, akan menghilangkan semua penyakit-penyakit dalam tubuh. Subhanallah. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Beberapa ayat Quran menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan ini. Sampai pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali melakukan tidur di waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mendekati subuh mereka sedang beristighfar kepada Rabb mereka. Ayuhal hadirun. Dalam surah As-Sajdah sampai disebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa cemas dan takut. Ayuhal hadirun, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dengan apa yang kami berikan rizki pada mereka, mereka keluarkan rizki itu. Di situ jelas sekali bagi kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka lakukan salat di waktu malam. Subhanallah. Su'ila Rasulullah sallam ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Ketika Rasulullah sallam ditanya tentang salat yang paling afdal, Rasulullah menjelaskan as-salat fi jawfil lail, salat di tengah malam. Alaikum bi qiyamil lail ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturahim, salatlah di waktu malam.
sementara manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan memasuki jannah dengan selamat. Dari Abu Musa disebutkan hadis yang sahih, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nas niyam. Dalam surga ada satu kamar. Kamar ini bisa dilihat dari dalamnya ke belakangnya, dari dalamnya ke luarnya, dari luarnya ke dalamnya. Kemudian ditanyakan, buat siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah buat orang yang senantiasa memberikan makanan pada fakir miskin. At'amat ta'am, afsas salam, menyebarkan salam. Wasalla bil lail wan nas niyam, salat di waktu malam sementara semua orang tertidur. Aqrabu ma yakunul 'abdu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Seorang hamba lebih dekat kepada Rabbnya adalah di sepertiga malam, di tengah malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun. Maka lakukan oleh kalian, hadirin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla wa iqadha imra'atah fa sallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di waktu malam. Dia bangunkan istrinya, ayqadha imra'atah. Kemudian dia perintahkan istrinya untuk melaksanakan salat di waktu malam. Fa in abad, kalau dia tidak mau, maka nadhaha fi wajhiha al-ma, maka percikkan air di mukanya. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang wanita, seorang istri. Rahimallah imra'ah qamat minal lail fa sallat wa iqadat zawjaha. Dia laksanakan salat di waktu malam. Dia bangunkan suaminya. Kalaulah dia tidak mau, maka dipercikkan di wajah suaminya air itu. Hadirin rahimakumullah, itulah kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan di waktu malam. Jangan buang-buang waktu di waktu malam sekali lagi. Begadang di waktu malam, berlarut malam. Keluar rumah, ngobrol sana sini sampai larut malam. Bagaimana mau qiyamul lail? Nonton televisi berjam-jam. Di dalam rumah, main HP berjam-jam. Sampai larut malam, bagaimana dia mau lakukan qiyamul lail? Hadirin rahimakumullah. Biasakan tidur di awal malam. Tidur di awal malam akan memperkuat untuk sholatul lail. Apalagi akan dicari, hadirin rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran sudah Allah Subhanahu wa taala tampilkan di muka bumi ini. Karib kerabat, teman dekat, tetangga, bahkan yang lebih muda dari kita sudah pada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan kita pikirkan kalau bukan tentang kematian. Kematian akan datang kepada kita. Madza taqulu li rabbika ghada? Apa yang akan kita ucapkan di hadapan Rabb kita nanti? Kesempatan-kesempatan ada di waktu malam. Jangan lalaikan kesempatan di waktu malam. Berapa banyak orang buang-buang waktu di waktu malam. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Allah turun sepertiga malam. Sebagaimana hadis sahih, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala thuluthul lailil akhir. Sepertiga malam itu turun. Allah Subhanahu wa taala perhatikan hamba-hambanya. Siapa yang berdoa ketika malam itu, aku ijabah semua doanya. Siapa yang minta apapun, aku kabulkan permintaannya. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni semua dosanya. Subhanallah. Maha murahnya Allah Subhanahu wa taala sampai sedemikian. Oleh karena itu jangan lalaikan di waktu malam, hadirin rahimakumullah. Kesempatan-kesempatan ini ada di saat malam. Tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa. Biasakan tidur di awal malam. Sekali lagi, jangan tidur larut malam. Ini nonton televisi, nonton bola. Na'udzubillah. Hadirin, dari muda sampai tua masih begitu saja. Apa yang akan bisa diharapkan? Kesempatan-kesempatan masih ada, sisa umur, hadirin. Sudah buang hal-hal seperti itu. Apa manfaat dari itu? Kesenangan sesaat kan? Kesenangan sesaat saja sudah.
nonton sinetron, nggak berhenti-berhenti. Ya produksi sinetron nggak berhenti-berhenti. Udah selesai bikin lagi kan. Ini buang-buang waktu. Nonton film, naudzubillah. Buang-buang waktu. Nggak ada kata nggak bisa perbanyak doa di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan curahkan semua rahmat dan karunia-Nya. Ada kekuatan yang maha segalanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Sekali lagi, adukan semua permasalahan itu kepada Rabb. Semuanya pasti mudah akan kita lalui. Sesulit apapun dalam kehidupan, problem hidup yang berat, pasti akan mudah kita lalui. Buktinya ada orang-orang yang beban hidupnya sungguh-sungguh sangat berat sekali. Sulit secara akal. Qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusannya. Oleh karena itu ada kekuatan yang maha segalanya Allah. Jangan khawatir. Bangun waktu malam. Bangun waktu malam. Karena Rasulullah SAW senantiasa melakukan seperti itu. Jangan buang-buang waktu dengan kemalasan. Dengan menganggap remeh. Dengan menganggap enteng. Atau barangkali karena sudah cukup perkara duniawiyah. Perkara ukhrawiyah. Kesempatan-kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ukhrawiyah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan sakaratul maut. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sulit sekali hadirin rahimakumullah mengucapkan kalimat yang sedemikian mudahnya saat sakaratul maut. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tawaffana wa anta radin anna ghaira ghadban. Wafatkan kami ya Allah, Engkau tidak murka, Engkau tidak marah kepada kami. Tidak mustahil karena kemaksiatan kita lakukan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala malah murka kepada kita. Na'udzubillah. Perbanyak doa, kesempatan-kesempatan itu ada. Dimudahkan ketika mengucapkan kalimat yang sedemikian mudahnya ini. Berapa banyak orang-orang yang sulit mengucapkan kalimat yang sedemikian mudahnya. Padahal dia bisa dianggap di masyarakatnya sebagai seorang ahli ibadah. Tapi sulit mengucapkan kalimat seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berkeinginan keras untuk mengucapkan kepada paman beliau SAW. Kalimat la ilaha illallah ini. Oleh karena itu kesempatan-kesempatan ada saat malam. Munajat kepada Rabb. Jangan lalaikan kesempatan ini. Sampai tadi disebutkan. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah. Fakun. Lakukan. Di waktu malam itu berzikrullah. Di waktu malam adalah melakukan. Memperbanyak doa. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Sekali lagi jangan buang-buang di waktu malam. Ada lagi yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Al-mubalagha fi qiyamil lail. Mereka berlebih-lebihan. Senantiasa setiap malam sampai dia tidak pernah tidur. Berlebih-lebihan berzikir, berlebih-lebihan beribadah. Na'udzubillah. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, melebihi saudara kandung. Coba antum bayangkan, melebihi saudara kandung. Saudara kandung tidak mungkin seperti ini. Salman Al-Farisi dipersaudarakan kepada sahabat Abu Darda. Bukankah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan orang Ansar, sampai orang Ansar berkata, wahai sahabat Abdurrahman, Rasulullah sudah mempersaudarakan kita. Rasulullah sudah mempersaudarakan kita. Terus bagaimana? Saya memiliki uang banyak sekali, harta melimpah ruah. Saya memiliki istri 2. Masya Allah. Saya akan bagi harta saya, separuh buat Anda, separuh buat saya. Saya akan ceraikan istri saya yang satu buat Anda. Masya Allah. Melebihi saudara kandung kan? Iya, urusan duit mah kok dingin. Sok aja. Utang sama saudaranya ditagih. Tagih beli. Si lebih bayar-bayar kapan bayar? Waduh. Sama saudara kandungnya utang ditagih. Melebihi saudara kandung sampai sedemikiannya.
Tapi apa ucapan Abdurrahman bin Auf sahabat Rasul SAW sebagai penghuni surga ini? Bukan aji mumpung, ya wis ayo dibagi ya. Ya kesempatan sekarang mah begitu. Tidak. Dia mengucapkan barakallahu fiik, barakallahu fi ahlika wa malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi istri Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta Anda. Saya tidak akan melakukan itu semuanya. Saya akan bertanya di mana tempat perniagaan yang ramai, di mana tempat jual beli yang ramai. Saya akan berdagang aja. Masya Allah. Sampai seperti ininya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita kembali, sahabat Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Salman Al-Farisi. Apa yang terjadi? Sahabat Salman Al-Farisi suatu hari mendatangi rumah sahabat Abu Darda. Begitu sampai ke rumah sahabat Abu Darda, dia melihat penampilan dan pakaian istrinya dengan pakaian yang sungguh sangat keras sekali. Pakaian yang sangat tebal. Begitu menyaksikan penampilan istrinya seperti ini, sampai istrinya berkata, "Ya Salman, inna akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya. Inna akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya." Sahabatmu Abu Darda, suami saya, sudah tidak butuh lagi dunia. Masya Allah, dia lagi ibadah terus. Masya Allah. Ya otomatis pakaian istrinya begitu kan. Ya gimana dia mau berdandan? Suaminya ibadah terus. Hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Akhirnya begitu Salman berada di ruang tamu, disiapkan makanan sama sahabat Abu Darda. Kata Abu Darda, "Makanlah wahai sahabatku." Kata Salman Al-Farisi, "Bagaimana Anda?" "Tidak, saya lagi berpuasa. Inni shaim." Kata Salman Al-Farisi, "Saya tidak akan makan kalau Anda berpuasa. Saya tidak akan makan makanan ini kalau Anda berpuasa." Akhirnya sahabat Abu Darda membatalkan puasanya, dia makan bareng. Begitu waktu malam, apa yang dilakukan sahabat Abu Darda ini? Dia mempersiapkan dengan pakaian ibadahnya. Kata Salman Al-Farisi, "Mau kemana?" "Mau ibadah." "Ini bukan saatnya ibadah. Habis sholat isya udah siap-siap." Akhirnya kata sahabat Salman Al-Farisi, "Sudah tidur sekarang. Tidur sekarang." Begitu diajak tidur, beberapa saat dia bangkit lagi. "Mau kemana lagi?" "Nanti, sudah tidur sekarang." Akhirnya begitu tidur, wah dia kecapean tidur. Karena siangnya dia berpuasa terus. Sampai sepertiga malam dibangunkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. "Ya Abu Darda, kum, bangun sekarang. Saatnya sekarang untuk qiyamul lail." Begitu sudah selesai qiyamul lail, sampai waktu salat subuh selesai, sahabat Salman berkata, "Wahai sahabat Abu Darda, inna li nafsika 'alaika haqqan, wa li rabbika 'alaika haqqan, wa li zawjika 'alaika haqqan, wa li 'ainika 'alaika haqqan, fa'ti kulla dhi haqqin haqqah." Wahai Abu Darda, badanmu punya hak, istrimu punya hak, matamu punya hak. Setiap sesuatu itu berikan haknya. Anda berlebih-lebihan beribadah, ini enggak boleh. Hadirin rahimakumullah. Maka di situ disebutkan al-mubalaghah fi qiyamul lail. Qala al-Imam Ibnul Jauzi, wa qad labisa iblis ala jama'ah min al-muta'abbidin fa aktsaru min salatil lail. Wa fihim man yushiruhu kulluh wa yafrahu bi qiyamul lail wa salatud duha aktsaru mimma yafrahu bi'tiqadil faraid. Thumma yaqa'u qabila al-fajr fafutuhu al-fariidah. Hadirin rahimakumullah. Kata al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, dia katakan berapa banyak orang-orang ahli ibadah, dia beribadah semalam-malaman penuh. Dia melakukan sholat dengan sekian ribu sholat, banyak sholat dikerjakannya. Ini semuanya tiada lain, tidak pernah dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka melakukannya sampai mendekati waktu fajar. Begitu mereka lakukan waktu fajar, melakukannya, aw yusbiha kaslanan falyaqdiru 'alal kasab li'ailatih. Begitu waktu paginya dia akan menjadi seorang pemalas, tidak mencari nafkah buat keluarganya. Waliyadzubillah.
Ini yang keliru dalam qiyamul lail. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, al-mubalaghah fi qiyamil lail, berlebih-lebihan ini adalah keliru. Sudah ditentukan waktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu untuk beribadah, bagaimana waktu untuk mencari nafkah, bagaimana waktu untuk buat keluarga, semuanya ditentukan. Oleh karena itu, termasuk kekeliruan dalam qiyamul lail adalah berlebih-lebihan. Sedemikian besarnya dan agungnya pahala-pahala qiyamul lail, jangan sampai melampaui batas dalam pelaksanaan qiyamul lail. Kemudian akhta'uhum fi salati tarawih, kekeliruan mereka dalam salat tarawih, tarku salat tarawih mutlaqan. Ada di antara orang yang secara mutlak meninggalkan total salat tarawih, enggak mau salat tarawih. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, katsiru minan nas yatrukuna salat tarawih takasulan wa tasahulan. Wa salat tarawih sunnatun muakkadah ittifaqan lirrijal wan nisa, liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, bahkan harus ditegakkan juga, lebih utama dan afdal itu di masjid berjamaah. Syekhul Islam yang menyatakan, siapa orang yang menganggap bahwa salat tarawih itu lebih mantap, lebih khusyuk dikerjakan di rumah, maka dia pelaku bid'ah. Na'udzubillah. Karena Rasulullah melaksanakannya berjamaah. Lihat bagaimana ketika sahabat Umar bin Khattab juga melaksanakan di masjid. Sahabat Umar bin Khattab sampai memerintahkan imam-imam masjid untuk menegakkan salat tarawih di masjid. Beberapa riwayat menjelaskan seperti itu oleh sahabat Umar bin Khattab. Bahkan sahabat Umar bin Khattab memerintahkan dengan 11 raka'ah, 11 rakaat. Tidak ada satupun riwayat dari sahabat Umar bin Khattab memerintahkan 20-an rakaat, tidak ada. Hadirin rahimakumullah, salatul tarawih dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Oleh karena itu, lakukan seperti itu. Jangan menjadi seorang pemalas ketika melaksanakannya. Apalagi salatuha bitakhfif, meringankan solatnya, bacaan imamnya juga diringankan. Sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah, sekian puluh rakaat cuma dengan 3 menit. Dulunya kan 7 menit, habis 7 menit ganti 3 menit. Nanti tahun-tahun berikutnya nggak ada menitnya lagi, beli sholat. Bubar kabeh. Na'udzubillah. Dari mana hal-hal seperti ini? Hadirin, lihat bagaimana qiyam Ramadannya Rasulullah SAW. Bagaimana qiyam Ramadannya para ashabun Nabi. Masya Allah, lama sekali mereka melaksanakan salat itu. Oh, kenapa tergesa-gesa, terburu-buru, tumaknina hilang semuanya. Bacaan Quran tidak ada satupun yang tartil. Al-Fatihah satu nafas. Na'udzubillah. Buru-buru nyari apa? Saat Ramadan, saat-saat yang sangat tepat, hadirin rahimakumullah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang tergesa-gesa. Sekian puluh rakaat hanya sekian menit. Bagaimana ibadah bisa khusyuk? Bagaimana ibadah bisa tenang? Wa tahlil was salawatun 'ala nabi ba'da kulli taslimah. Sampai mereka membaca pujian-pujian, membaca kalimat la ilaha illallah, salawat pada Rasulullah dalam jeda-jeda salat itu. 2 rakaat baca sesuatu, 2 rakaat baca sesuatu. Dari mana ini semuanya? Wa intasharu qaulul musallin ba'da kulli tarwihah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa raf'u as-saut ba'da kulli rak'atain min at-tarawih. Hadirin rahimakumullah, ada di antara mereka yang mengucapkan kalimat seperti itu. Antara 2 rakaat berikutnya tidak diketemukan dalam tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada, pasti Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Sampai mereka ada juga yang mengucapkan ba'dal ula an Abi Bakar As-Siddiq, wa ba'da tsaniyah an Umar ibn Al-Khattab, wa ba'da tsalitsa an Utsman bin Affan, wa ba'da rabi'ah an Ali bin Abi Thalib. Hadirin rahimakumullah, ini ucapan-ucapan ini dari mana? Tidak pernah diajarkan Rasulullah menjedai antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya. Coba ketika itu ada orang yang masbuk, akan terganggu kan?
Tidak mustahil dalam salat tarawih ada orang ketinggalan. Bagaimana dia mau mantap bacaannya? Karena beberapa makmum mengeraskan bacaan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu lakukan tuntunan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jangan mengganggu dalam hal ibadah. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Jangan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bentuk doa, kalau sampai terganggu orang lain, boro-boro dapat pahala. Bagaimana akan dapat pahala? Dalam berdoa, berzikir. Bukankah ayat Quran menjelaskan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufya wa dunal jahri minal qaul." Baca Al-A'raf di ayat-ayat terakhir itu. Baca Al-A'raf di ayat-ayat terakhir. Artinya di situ dijelaskan tentang membaca dengan pelan. Jangan keras-keras. Dengan lirih. Dunal jahri minal qaul. Jangan mengeraskan suara yang menyebabkan orang lain akan terganggu. Bagaimana enggak terganggu? Antum lagi sholat, di sebelahnya sholat, antum membunyi-bunyikan suara aja terganggu kan? Antum lagi baca kuliah, di sebelahnya bacanya kulhu, ya, kuliahnya lari ke kulhu kayaknya. Iya kan? Jadi nggak boleh ngeras-ngeraskan bacaan. Ini sedemikian lirihnya saja nggak boleh, apalagi sampai kenceng. Bukankah Rasulullah ketika berada di masjid, Rasul SAW menyaksikan ada orang baca Quran dengan kencang-kencang, dengan keras-keras, sampai Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Rabb kalian. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan mengeraskan sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain dengan Quran. Nah ini akan terganggu. Ini lagi baca Quran aja nggak boleh keras-keras. Apalagi selain baca Quran. Apalagi konsentrasi imam. Ini imam lagi baca bacaan yang mantap. Makmumnya ada nggak yang model-model? Ada yang dehem-deheman. Ada. Ingatkan imam boleh pakai tasbih. Sudah banyak hadis-hadis kan? Ini imam panjang. Maksudnya apa? Batu. Nah, tolong kepada imam kalau ada makmumnya dehem-dehem, panjangin sholatnya. Dipanjangin terus, nggak apa-apa. Jangan diladeni. Ini nggak boleh hadirin, ganggu orang lagi jadi imam. Kadang-kadang aja kotak kipas cetak mani terganggu ke depan. Sok aja terganggu orang di depan jadi imam. Antum yang nyedak-nyedak jadi imam coba. Bak beli belaratan bacaannya mendinti. Jadi jangan ganggu ketika ada orang jadi imam. Apapun gangguan ketika dalam sholat, ini adalah haram. Kenapa? Mereka sedang bermunajat kepada Rabbnya. Hadirin, jangankan kita yang hafal cuma berapa juz, hatta mereka yang hafal 30 juz sampai rubah bacaannya. Arahnya nggak tahu kemana kan? Yang 30 juz, sering kita jumpai mereka yang hafiz, subhanallah. Sampai akhirnya ayat sini larinya ke sana, ayat sana, ya sudah wajar lah. Makanya jangan sampai ada gangguan-gangguan di dalam sholat. Jadi konsentrasi yang mantap. Maaf ini sering diingatkan di majelis-majelis, tapi beli rubah-rubah ya kapan rubah iki? Abak kudu ustaz dodokan ing guri, Hadirin, ketika ada orang sholat, ada suara ngomong kedengaran, yang ustaz gue masih nom ya. Ngerti? Yang tua-tua aja kedengaran, apalagi yang muda-muda ya. Oleh karena itu kalau tidak mau sholat, diem sudah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Apal kabeh hadis mah ya. Tapi dipraktekkannya bukapan ya. Di depan ada orang-orang pada sholat sunnah. Hormati mereka yang lagi sholat sunnah. Kita tidak mau sholat sunnah nggak apa-apa sudah. Barangkali sudah dianggap cukup pahalanya banyak. Udah silakan ya. Silakan perbanyak doa. Doa untuk kehidupan akhirat. Doa agar dimudahkan dari azab Allah. Doa diringankan dari azab. Hadirin. Na'udzubillah. Jangan sampai ganggu orang yang sedang sholat. Ini haram hukumnya. Semua ijma' para ulama. Kalau sudah sampai ganggu orang sholat dengan bacaan Quran saja tadi dilarang, apalagi dengan suara-suara sampai ketawa-ketawa. Masih kurang ngobrolin jabak sampai tekan jero masjid dah. Kan di luar aja nanti ngobrol ketawa-ketawanya.
Ya boleh silakan gurau, tapi di luar nanti jangan sampai ada orang sholat bergurau. Nauzubillah. Ayuhal hadirun, apalagi kesempatan doa, masya Allah, ya kan? Kesempatan doa, ba'dal adzan ilal iqamah, masya Allah kan? Sampai Rasulullah menjelaskan, la yurad doa bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa antara adzan sampai iqamah. Kalau tidak ditolak berarti dikabulkan kan? Kesempatan, masya Allah hadirin, kesempatan emas sedemikian hebatnya ditinggalkan. Silakan angkat tangannya doa, ya Allah, mudah-mudahan saya mudah semua urusan saya, ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya mantap semuanya. Insya Allah perbanyak doa. Kalau bisa dibilang cukup semua perkara dunia, perkara ukhrawiyah, perbanyak doa. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Kata Rasulullah kan seperti itu. Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Apabila Anda minta surga, minta langsung sudah. Mintanya langsung surga sudah, jangan tanggung-tanggung. Aja minta di emper, enggak ada emper-emper sudah, langsung surganya sudah. Jadi paham ya? Mas, jangan bait-bait syair yang tidak ada dalilnya jangan dibaca. Ini bait-bait syair yang enggak ada dalilnya dibaca-baca. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surgamu, tapi aku tidak kuat di nerakamu. Manjing mendi pengen. Di surga aja enggak pantas ya. Ya terus di neraka nggak kuat tadi menti. Hadiri. Ya minta surga yang kata Rasulullah, idza sa'altum fas'aluhul firdaus, minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Insyaallah minta surga pada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari api neraka. Ini syair seperti ini diabadikan. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, Tuhanku, aku tidak pantas masuk firdausmu. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Aku tidak kuat masuk neraka. La ilaha illallah. Jadi pengennya mancing mandi. Diri. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, jangan dibaca. Ini diabadikan terus. Nauzubillah. Lihat Rasulullah merintahkan meminta surga dan berlindung dari api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah mendekati waktu salat Isya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar tema pada malam ini khususnya. Kalau tidak ada di luar tema dipersilahkan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan dalam satu hadis ketika beberapa sahabat bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kemudian istri Rasulullah SAW menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'ah. Rasulullah tidak menambahkan di Ramadan atau bukan Ramadan terkecuali hanya 11 rakaat. Jadi mencukupkan dengan 11 rakaat ini yang paling afdal. Tapi tetap tadi pengerjaannya dengan tumanina, dengan tartil, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nah, itu salat seperti itu. Maka dengan mencukupkan 11 ini akan mencukupinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Orang gila gimana? Ya nggak tahu nanti ya dia. Ya tidak di surga, tidak di neraka, nggak tahu di mana. Ya nanti aja sudah. Kesimpulannya anil majnun hatta ya'qila, tidak akan ditulis pena itu sampai dia sadar kembali. Tidak mustahil ada orang gila bisa sadar kan? Ada orang gila bisa sadar kembali ada. Ketika gila tidak ditulis. Kalau ente pengen tidak ditulis, ya maksudnya jangan gila, pura-pura aja ya. Iya. Wallahu a'lam. Naudzubillah. Ya, masih ada yang lain? $50 berapa? Masih ada 6 menit lagi?
Masih ada? Masih ada? Kalau tidak ada saya tambahkan satu aja. Tuntunan Qiyamul Lail ada beberapa cara disebutkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang pertama, pembukaan salat sebelum salat malam adalah salatul iftitah. Salat pembukaan itu 2 rakaat, khafifatain, salatnya ringan saja. Jangan terlalu lama. Artinya bacaannya jangan panjang-panjang. Habis Fatihah ya boleh inna ataina, apa qul huwallahu ahad, apa qul a'udzu birabbin nas. Itu salat iftitah dulu pembukaan. Nah, setelah salat iftitah maka kemudian memulai salat Qiyamul Lail dengan 11 rakaat. Jadi total semuanya adalah 13 rakaat dengan salat iftitah. 11 rakaat itu yang pertama caranya 3 cara, yang paling rajih dari sekian banyak cara. Yang pertama adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru witir 1 rakaat. Yang kedua caranya 2 rakaat 4 kali, witir 2 kali, kemudian 1 witir lagi. Artinya 4-nya ini tahajud, 2 rakaatnya witir, kemudian 1 rakaat witir. Itu cara kedua. Jadi total 11. Yang ketiga 4, 4, 3. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya 4 rakaat baru 3 rakaat. Akan tetapi diriwayatkan Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim, wa fi kulli rakaatain at-tahiyyah. Setiap 2 rakaat itu harus ada tahiyat awal. Jadi salat-salat yang 4 rakaat, baik itu salat qobliyah asar, qobliyah duhur, atau salat malam 4-4-3 dengan tahiyatnya 2. Tahiyat pertama, kemudian tasyahud yang keduanya. Jadi habis tahiyat pertama bangkit lagi, baca Fatihah, baca surat lagi, kemudian rakaat yang keempat Fatihah dan surat lagi, baru tahiyat akhir. Jadi sama seperti salat Isya. Jadi 4-4-3. Adapun 3 maka tidak boleh menyerupai maghrib, karena ada hadis khusus yang menjelaskan utiru bi thalathin la tusyabbihul maghrib. Berwitirlah Anda 3 rakaat, jangan menyerupai salat maghrib. Bisa dipaham? Jadi itu yang mudah saja untuk Qiyamul Lail atau salat tarawih. Jadi setiap malam silakan caranya seperti itu. Dan itu pun juga tetap harus memantapkan waktu. Kalau kira-kira waktu panjang silakan. Tapi kalau kira-kira waktunya tinggal 1/4 jam lagi, maka harus dipikirkan mantap tidak. Kalau tidak mantap maka lakukan salat tohur, salat syukril wudu, kemudian langsung witir 3 rakaat. Kalau waktunya cuma tinggal 5 menit lagi, salat tohur, salat syukril wudu dengan salat witir 1 rakaat saja. Jadi planning waktu yang mantap. Kira-kira bangun itu mampu enggak 11 rakaat dengan waktu yang ada. Artinya jangan sampai tergesa-gesa melaksanakan salat malam. Bisa dipaham? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.